bulan Ramadan itu bahwa masyarakat harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan dan membatasi mobilitasnya. Kita sudah melihat sejak awal Ramadan pergerakan masyarakat itu sudah cukup tinggi. Perpindahan masyarakat dari satu kota ke kota lain sudah mulai di awal Ramadan itu. Kita tahu bahwa kasus COVID yang konfirmasi itu kan terus menurun sejak Februari bahkan sampai dengan awal April. Nah, tapi memasuki minggu kedua, tren itu bukannya menjadi turun terus kemudian bertambah, walaupun memang pada angka yang tidak terlalu signifikan, artinya antara 300 sampai 500 setiap harinya. Jadi kita memiliki waktu itu peningkatannya antara 3.000 sampai dengan 3.500. Tetapi dengan adanya pergerakan masyarakat yang semakin meningkat mendekati Idul Fitri dan pasca Idul Fitri juga masih terjadi pergerakan yang juga masih sangat tinggi yang tidak didukung dengan protokol kesehatan. Karena kita bisa melihat beberapa tempat-tempat wisata itu terjadi kerumunan, bahkan kalau kita lihat sebagian masyarakat kalau menggunakan masker itu tidak benar ya, tidak sesuai dengan yang standar yang sudah kita sampaikan. Nah, tentunya kondisi-kondisi inilah yang kemudian semakin menambah terjadinya kondisi peningkatan ataupun lonjakan kasus ini. Dan ini kita sudah sebenarnya belajar dari 1 tahun yang lalu bahwa setiap ada liburan yang diikuti dengan mobilitas atau perpindahan masyarakat dari satu kota ke tempat lain, itu pasti akan berkontribusi terhadap peningkatan kasus. Nah, apa yang terjadi saat ini sebenarnya suatu hal yang sudah kita juga sampaikan dan sudah kita prediksi bahwa tren peningkatan kasus ini akan terus terjadi sampai 5 sampai 7 minggu ke depan. Artinya ini masih akan terus bertambah kondisi ini di akhir Juni bahkan sampai dengan minggu pertama atau minggu kedua bulan Juli. Nah, di samping itu yang juga harus kita waspadai adalah dengan kondisi yang memang karena mobilitas sehingga makin mempercepat penularan tadi, kita ketahui ada varian virus baru yang sudah beredar di beberapa kota. Nah, tentunya ini juga yang sangat mempengaruhi mengapa kemudian terjadi lonjakan kasus yang begitu tiba-tiba di beberapa kota seperti di Kudus, kemudian di Bangkalan, kemudian di sekitar Bandung Raya, dan bahkan sekarang DKI Jakarta juga sudah mulai mengalaminya. Jadi memang apa yang terjadi saat ini adalah kondisi di mana daerah-daerah yang menjadi tujuan arus mudik, tujuan wisata, dan yang tentunya daerah-daerah menjadi tujuan arus balik. Ini yang memang akan terus terjadi peningkatan kasusnya. Dengan tingkat kedisiplinan warga yang bisa dikatakan agak cukup menurun, makanya juga optimalisasi program PPKM Mikro diminta oleh Presiden diawasi oleh TNI Polri. Di satu sisi juga ada varian baru begitu yang merebak dan mendominasi untuk tingkat positif di para masyarakat yang terkena kasus COVID-19. Anda melihat apakah memang harus ada pengetatan kebijakan kembali dari pemerintah yang harus diberlakukan untuk bisa menekan angka kasus COVID-19 secara harian juga? Iya, tentunya kebijakan rem dan gas ini tentunya harus betul-betul kita implementasikan dengan baik ya. Pertama bahwa pemerintah sudah memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro. Nah, artinya pemerintah daerah mulai dari provinsi maupun kabupaten kota harus betul-betul mengevaluasi kondisi dari masing-masing daerahnya. Pertama harus melihat tren peningkatan kasus. Yang kedua adalah tren kematian. Yang terakhir tempat keterisian daripada tempat-tempat perawatan, baik itu untuk perawatan isolasi maupun perawatan untuk kasus-kasus intensif. Nah, kalau kondisi ini betul-betul sudah pada titik-titik yang sangat memungkinkan untuk nanti terjadi ledakan kasus, ini artinya remnya harus segera ditarik. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.